Ya, sekarang kita akan membahas modul finance dan accounting ya. Kita klik masuk, terus kemudian kita pilih finance management. Kita buka dulu menunya. Oke, di sini ada kas masuk, kas keluar, bank masuk, bank keluar, dan jurnal umum. Oke, kas masuk. Jadi ini digunakan untuk kas masuk atau kas keluar, bank masuk atau bank keluar yang tidak ada hubungannya dengan PO atau order pembelian maupun dengan SO, sales order atau travel order. Jadi ini pengeluaran atau pemasukan kas bank yang tidak ada hubungannya dengan menu sales dan procurement. Jadi nggak ada PO pembelian, nggak ada travel order. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada travel order, itu nanti kita penerimaan pembayarannya lewat menu sales, penerimaan pembayaran. Jika kita melakukan pembelian barang menggunakan PO, maka alat pembayarannya nanti menggunakan di modul procurement atau pembayaran ke vendor. Jadi ini yang selain itu. Contohnya kas keluar, misal kita double klik kas keluar, kita bisa lihat data-data kas yang sudah kita inputkan. Untuk melakukan tambah, kita klik tambah atau klik kanan tambah. Oke, misalnya di sini kita tambah kontaknya dulu ya, misalnya ya. Master, kontak, misalnya kita klik tambah, kita umum misalnya PLN. Nah, ini PLN, kita simpan. Oke, kita ulang lagi, kas keluar, kita klik tambah, sudah bayar ke PLN, misalnya di sini listrik bulan Agustus. Oke, di sini kita pilih coanya. Di sini coanya udah pasti kas karena ini adalah kas keluar. Nah, ini coa yang terkredit ya. Ini coa yang di debitnya. Kita pilih di sini. Kita ketik listrik misalnya biaya listrik. Kita klik area kosong supaya turun. Jumlahnya misalnya 500.000. Oke, kita klik. Nah, terus kemudian kita klik simpan. Ya, kita klik yes untuk cetak voucher atau bukti pengeluaran kasnya. Kita klik no untuk tidak cetak. Jadi kita klik no misalnya. Oke, terus kita lihat datanya. Nah, ini sudah masuk listriknya. Oke, begitupun juga dengan bank keluar atau bank masuk. Cara inputnya masih sama. Klik kanan, tambah. Nah, ini sudah bayar ke siapa? Misalnya PLN ya. Nah, ini bayar listrik menggunakan bank juga sama caranya. Kita pilih akunnya biaya listrik. Nah, ini jumlahnya misalnya 600.000. Nah, ini tinggal klik simpan. Nah, ini tidak kita simpan karena listriknya sudah kita bayar menggunakan kas yang tadi. Oke, terus untuk melakukan editing data, jadi tinggal pilih, klik edit, langsung bisa kita editing. Terus setelah kita edit, kita klik simpan lagi. Kita klik no. Untuk hapus, langsung kita pilih, kita klik hapus. Kemudian data yang sudah diinput di sini akan langsung masuk ke dalam menu transaksi GL atau General Ledger. Nah, ini misalnya kita lihat transaksi kas keluar yang tadi kita input. Nah, ini ada KK 22092 biaya listrik. Ini biaya listriknya pada debit, kasnya pada kredit. Terus kemudian ini adalah jurnal-jurnal yang tercreate secara otomatis dari penginputan-penginputan yang ada di modul sales dan procurement dan inventory. Jadi modul-modul lain. Jadi modul misalnya gini, kita melakukan pembelian barang. Ketika kita melakukan penerimaan barang, ini jurnalnya otomatis. Ini penerimaan barang, persediaan kita bertambah, hutang sementara kita bertambah. Terus ketika kita menerima invoice dari supplier atau vendor, nah, RI, nah, ini RI adalah receive invoice, maka hutang sementara kita di kredit, terus kemudian uang muka, ini berarti pembeliannya ada uang muka, terus hutang dagang kita bertambah di uh, kredit, ya, 2.400.000. Oke. Begitupun juga ketika transaksi penjualan misalnya ya, create invoice itu maka akan otomatis piutangnya bertambah. Terus pada waktu kita
input penerimaan pembayaran dari customer, maka otomatis kas ataupun kita bertambah, piutang kita berkurang. Jadi jurnalnya sudah tercreate secara otomatis. Oke, terus kemudian kita bahas sedikit untuk jurnal umum. Nah, jurnal umum ini adalah jurnal akuntansi yang dimana akuntingnya itu bebas. Ini mau input. Jadi ini adalah pilihan. Sebenarnya nginput biaya PLN misalnya bisa juga di jurnal umum. Misalnya di sini berarti biaya listrik. Nah, ini pada kas, kas IDR. Nah, ini sebenarnya bisa juga nginput di sini. Oke. Nah, tapi akan lebih mudah kalau inputnya di kas karena memang kita adalah kas keluar. Kalau sudah diinput di menu kas atau di menu bank, jadi tidak perlu diinput lagi di menu jurnal umum. Oke. Terus kemudian kita bisa melihat saldo piutangnya yang sudah dikelompokkan menjadi per mata uangnya. Terus kemudian saldo hutang pun juga sama. Oke, ini sudah dikelompokkan juga per mata uang. Pas kebetulan contohnya ada satu mata uang. Terus kemudian kita tutup dulu semuanya biar nggak bingung. Ini kebanyakan buka. Kita tutup semuanya. Chart of account ya, master data chart of account. Nah, ini kita bisa lihat detail chart of account-nya. Kita buka satu-satu begini atau langsung klik kanan, expand all. Nah, ini kita bisa edit satu-satu. Kita edit, kita pilih dulu mana yang mau kita edit. Klik kanan, edit. Nah, ini langsung kita edit. Terus tinggal kita simpan. Kalau untuk tambah, kita klik tambah. Misalnya kita mau nambah satu di sini. Kita klik tambah. Nah, ini tipe akun tipenya adalah tipe apa ini misalnya tipe kas lah ya. Tipe kas. Ini saya mau nambah yang di bawah ini misalnya 1104. Nah, berarti nanti ada di bawahnya sini misalnya kas besar. Ini induknya kita pilih jadi menginduk di kas mata uangnya misalnya IDR. Di format nomornya di strip aja nggak apa-apa. Terus kita klik simpan. Nah, pas waktu kita tutup, nah ini otomatis nambah ada kas besar. Oke, kalau mau hapus, klik kanan, hapus. Oke, jadi seperti itu untuk nambah akunnya. Ya, kemudian di sini ada proyek umroh atau haji. Nah, ini untuk melakukan ketika ada program-program kita tambahkan di sini. Nah, kodenya misalnya nih umroh 12 hari. Mulai tanggal mulainya, tanggal selesainya, hotel Makkahnya, hotel Madinah, jumlah malamnya berapa, ini flagnya. Nah, ini kalau sudah selesai diklik simpan. Terus kemudian laporan-laporan di finance accounting. Nah, ini ada laporan voucher atau kas keluar yang bisa kita cetak ya. Klik kanan, cetak voucher. Ini bisa kita cetak. Terus atau kita bisa cetak buku besar kita cetak. Nah, ini berarti 1 bulan ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Ini akunnya juga bisa kita batasi, hanya akun kas aja atau semua akun ya. Nah, ini tampilkan mutasi kosong bisa kita tampilkan atau tidak kita tampilkan. Kita juga bisa filter untuk kontak dengan siapa kita bertransaksinya. Nah, ini kita klik filter aja supaya muncul semuanya. Nah, ini posisi buku besar 1 September sampai tanggal 30 akun kas. Ini adalah posisi buku besarnya, debit kredit saldo. Nah, nanti di bawahnya ini posisi banknya juga sama. Ini ada posisi piutang. Nah, ini juga ada piutang. Jadi ditampilkan per akunnya. Ini buku besarnya. Terus kemudian di sini di laporan finansial ada neraca lajur, ada neraca. Ini bisa kita buka laporan neracanya bulan September misal. Kita klik filter. Nah, ini langsung muncul laporan neracanya. Laba ruginya pun juga kita filter. Langsung muncul laba rugi. Ini ada neraca saldo. Terus ada neraca dalam 1 tahun. Oke. Dari Januari, Februari, Maret sampai 1 tahun ya. Nah, ini kebetulan karena ini tidak ada transaksinya ya. Laba rugi dalam 1 tahun pun juga sama. Januari, Februari, Maret, April. Nah, ini kolom yang terakhir adalah totalnya.
Ya, ya. Itu dulu untuk finance accounting. Terima kasih.